NA merupakan siswa yang aktif dan bisa dikatakan NA juga siswa yang cerdas dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan cerita dari wali kelas dan teman-teman sekelasnya, NA akhir-akhir ini seringkali tertidur di kelas dan terlambat dalam mengumpulkan tugas. NA juga seringkali menghindar jika ditanya alasan mengapa NA sering tertidur di kelas dan lambat dalam mengumpulkan tugas. Menurut beberapa sahabat, NA sudah memiliki pekerjaan yang mengharuskan NA bekerja sepulang sekolah. 2 minggu berlalu, dengan kondisi yang membuat NA semakin tertekan. Akibat tekanan tersebut membuat NA semakin stres. NA juga pernah berpikir bahwa ia lebih baik untuk putus sekolah dan melanjutkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lambat laun, NA menyadari kebingungan dan kegelisahan yang saat ini ia rasakan. NA juga memikirkan bahwa sekolah itu juga penting bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga NA memutuskan untuk menemui guru BK untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang NA alami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ayo duduk di sini. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Melihat dari raut wajah kamu, sepertinya ada yang ingin kamu bicarakan, ada yang mengganggu pikiran kamu. Coba cerita sama Ibu. Iya Bu, benar sekali saya sedang menghadapi permasalahan yang sulit. Baik, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah kamu sudah pernah mengikuti atau melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah, selama ini saya belum pernah melakukan proses konseling sebelumnya. Baik, jika begitu izinkan Ibu menjelaskan sedikit mengenai konseling yang akan kita lakukan. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan wawancara oleh seorang ahli seperti saya sebagai konselor dan kepada individu seperti kamu konseli yang sedang mengalami suatu permasalahan guna teratasi masalah yang dihadapi klien. Pembicaraan kita ini kurang lebih 15 menit ya. Di BK juga kita memakai asas kerahasiaan. Jadi, segala sesuatu yang dibicarakan dalam proses pemberian layanan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Jadi saya akan menjaga rahasia kamu. Keterbukaan kamu akan sangat membantu saya mengatasi permasalahan kamu. Bisa dipahami, Nak? Bisa Bu, dan saya juga berharap masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, nah mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, apa kiranya permasalahan tersebut? Dapatkah kamu menceritakannya kepada saya? Jadi begini Bu, saya sedih, heran dan juga bingung. Bingung kenapa, Nak? Saya bingung dalam menentukan prioritas Bu. Bisa ceritakan lebih jelas lagi kepada Ibu? Tidak apa-apa, ceritakan saja, jangan khawatir. Ibu akan merahasiakan segala sesuatu yang kamu sampaikan. Jadi begini Bu, saya yang dulunya terkenal aktif di kelas, rajin, selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tapi belakangan ini saya kurang fokus Bu, sehingga saya terlambat mengumpulkan tugas, menjadi kurang aktif, dan seringkali juga saya mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran di kelas. Dalam hal mengumpulkan tugas, seberapa sering sih kamu lambat dalam mengumpulkan tugas? Sudah sering sekali Bu, 2 minggu belakangan ini saya sering terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan saya selalu beralasan ketika ditanyai oleh guru mata pelajaran. Kira-kira kalau dipikir kamu itu penghambatnya apa ya kalau misalnya dalam hal mengumpulkan tugas? Gimana ya Bu, selain bersekolah saya juga bekerja Bu untuk menggantikan ayah saya, karena ayah saya sudah tua, sakit-sakitan, jadi tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan ibu saya hanya ibu rumah tangga yang membersihkan rumah, mengurus adik saya yang masih kecil. Jadi saya berinisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan sambil bersekolah untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Berada di posisi kamu memang cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Lalu bagaimana kamu membagi tugas dalam mengerjakan tugas, Nak?
Itu yang bikin saya kesulitan, Bu. Saya sangat sulit untuk membagi tugas antara tugas waktu saya bersekolah atau waktu saya bekerja. Kalau ibu boleh tahu, kapan nih kamu mulai bekerja dan kapan waktu libur dari pekerjaan kamu, nak? Saya sudah mulai bekerja 2 minggu yang lalu, Bu. Semenjak itulah saya sudah mulai kesulitan mengatur waktu. Dan kalau soal waktu libur dalam pekerjaan, itu bisa cuma 2 atau 3 kali dalam sebulan, tergantung bisa dari tanggal merah ataupun tanggal sakit. Saya dapat memahami kamu. Iya, Bu. Oke, itu berarti kamu kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja dan mengerjakan tugas ya. Iya. Sekarang apa yang menjadi kecemasan terbesar kamu dalam permasalahan kamu ini? Saya sangat takut, Bu. Saya takut karena saya bekerja, saya jadi tidak mengurusi nilai saya sehingga saya takut tidak naik kelas. Tapi kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa membantu perekonomian keluarga saya? Jangan khawatir, nak. Kamu sekarang sudah mencoba mengatasi permasalahan kamu. Itu sudah salah satu langkah yang baik, langkah awal yang baik. Kita sebagai manusia harus selalu mencoba, berusaha agar semua berjalan dengan baik. Selanjutnya apa yang sudah kamu lakukan untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, nak? Saya sudah coba begadang, Bu. Karena kesulitan mengatur waktu, sekolah pulangnya jam 3 sore. Pulang dari sekolah, saya langsung bersiap-siap untuk pergi kerja. Pulang dari kerja itu sudah larut malam, pukul jam setengah 11 malam. Saya langsung mengerjakan tugas, rela begadang. Bahkan saya sampai ketiduran, Bu. Sampai di sekolah juga saya masih merasa mengantuk sehingga saya terbiasa tidur di kelas. Kalau saran dari Ibu, bagaimana cara saya agar bisa membagi waktu bekerja dan bersekolah? Kalau dari saya pribadi ya, saran saya, kamu tuh harus lebih bisa membagi waktu kamu dalam bekerja dan mengerjakan tugas. Mungkin kamu bisa mencari jam-jam istirahat atau jam-jam di sela kamu bekerja untuk mengerjakan tugas. Kamu juga harus bisa membuat list tugas mana yang prioritas kamu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Jadi kamu melist tugas kamu dari yang akan dikumpulkan sampai yang belum dikumpulkan, seperti itu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Baiklah, nak, kita sudah berbicara banyak. Kira-kira apa yang kamu bisa simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi saya harus bisa menentukan prioritas saya, Bu. Saya harus bisa membagi waktu bekerja dan bersekolah. Kalau bisa, saya mengerjakan tugas saya sebelum pergi bekerja. Dan saya bisa mengambil kesempatan untuk mengerjakan tugas sekolah saya juga saat bekerja. Kemudian saya harus bisa membuat list prioritas tugas mana yang terlebih dahulu dikumpul. Jadi saya tidak terburu-buru dan tidak terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas sekolah. Iya, nah, alhamdulillah kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa tetap semangat dan tetap berusaha agar apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega setelah menceritakan ke Ibu kebingungan saya mulai berkurang. Syukurlah jika seperti itu. Jangan sungkan jika kamu ingin membicarakan hal lain bersama Ibu, silakan datang aja lagi ke sini. Baiklah, Bu, terima kasih sudah membantu. Bagus, nak. Kalau kamu sudah memiliki pemikiran seperti itu, apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, kita akhiri saja proses konseling pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapatkan manfaat untuk kamu ke depannya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.